Langit memperhatikan pergerakan Aleta. Dengan satu sudut bibirnya yang terangkat, pria itu pun menegakkan tubuhnya. Kemudian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menyimak kelanjutan daripada novel ini, marilah kita sama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina tanya Aleta Muhammad. sedikit bingung. Kalau lo mau, jawab Langit dengan santainya. Enggak, lebih baik aku tidur di sofa. Toh besok juga aku bakal keluar dari sini. Tolak Aleta. Langit mengalihkan pandangannya. Semula pria itu melihat ke arah benda yang ada di tangannya, yaitu ponsel. Sekarang beralih menatap Aleta sambil menaikkan sebelah alisnya. Lo harus tinggal di sini selama lo jadi babu gue. Jawabnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat Aleta ingin protes, Langit malah bangkit dari duduknya dan perlahan berjalan ke arah kamar. Aleta menjadi bingung sendiri. Tadi si Langit itu menyuruhnya untuk tidur di kamar. Tapi sekarang apa? Dirinya sendiri malah masuk ke kamar itu. Aleta pun berjalan ke arah sofa. Niatnya mau merebahkan tubuh lelahnya, karena capek seharian habis ospek ditambah harus membersihkan apartemen Langit. Belum juga Aleta sampai tiba-tiba Langit keluar seraya membawa selimut dan bantal. Masuk titah Langit. Tanpa ingin banyak bicara, Aleta pun menuruti perkataan Langit dan segera berjalan menuju ke kamar. Saat Aleta membuka pintu, gadis itu dibuat terpaku. Karena dia melihat sebuah ruangan yang berukuran besar dan yang pertama kali dia lihat adalah ruangan yang bernuansa warna hitam dan piutin. Kasur yang berukuran besar, serta meja belajar dan sebuah lemari besar. Ada juga TV dan lain-lain. Masya Allah, ini mah bisa muat 4 kamar aku yang ada di kampung. Gumam Aleta. Gadis itu berjalan sambil terus menatap kagum setiap sudut ruangan tersebut. Kini pandangan Aleta tertuju pada sebuah pintu yang mengarah keluar. Lebih tepatnya ke sebuah balkon. Aleta menyimpan tas besar dan ranselnya di bawah. Kemudian dia berjalan dan membuka pintu tersebut. Lagi-lagi gadis itu dibuat kagum oleh pemandangan kota Jakarta dari balkon yang cukup tinggi. Indah, satu kata yang keluar dari mulut Aleta. Tanpa Aleta sadari, ternyata Langit juga ada di balkon yang sama dengannya. Balkon tersebut saling terhubung. Posisi Langit saat ini sedang berdiri membelakangi pemandangan kota Jakarta. Dengan badan yang bersandar ke pagar pembatas, tangan pria itu memegang sebatang rokok yang sedang ia hisap. Langit memperhatikan pergerakan Aleta. Dengan satu sudut bibirnya yang terangkat, pria itu pun menegakkan tubuhnya, kemudian berjalan menghampiri Aleta. Ngapain? Satu kata yang keluar dari mulut Langit. Aleta pun berbalik. Dan yang pertama kali dia lihat adalah tubuh tinggi dengan bagian depan yang penuh dengan asap rokok. Sungguh itu membuat Aleta kaget. Sitan refleks gadis itu menutup wajah dengan kedua tangannya. Langit berdehem. Dengan gerakan perlahan, Aleta menurunkan kedua tangannya. Dan yang pertama dia lihat adalah wajah datar Langit dengan satu alisnya terangkat. Nagetin orang tahu nggak? Ucap ketus Aleta. Langit lebih memilih tak menggubris ocehan gadis itu. Dia berjalan ke arah kursi yang ada di balkon dan mendudukkan dirinya di sana. Kak, jangan ngerokok di sini. Bau tahu. Ucap Aleta sambil menutup hidungnya. Terserah gue lah. Jawab Langit dengan santainya. Oh, oke. Ucap Aleta sambil berlalu dari hadapan Langit. Gadis itu berjalan masuki ke dalam kamar. Dia mengunci pintu yang terhubung ke balkon. Juga pintu masuk dari dalam. Aleta berjaga-jaga. Siapa tahu kan Langit nekat masuk ke kamar ketika dirinya sedang tidur. Pikir Aleta. Aleta pun merebahkan dirinya di atas kasur milik Langit. Nyaman banget. Gumam Aleta sebelum dia terlelap. Kini jam telah menunjukkan jam 20:30. Langit sedang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Namun tiba-tiba sebuah panggilan masuk muncul. Dek, dek, dek. Si Langit berdecak kesal dengan adanya panggilan masuk tersebut. Entah siapa yang minelpon malam-malam begini. Sampai-sampai Langit terlihat seperti kesal dengan masuknya panggilan tersebut. Pria itu pun lebih memilih mengabaikan panggilannya. Sampai beberapa detik kemudian terdengar bunyi pesan masuk. Ting, bisa pulang malam ini sayang? Isi pesan tersebut.
Langit pun mengambil jaketnya yang ada di sandaran sofa. Kemudian mengambil kunci mobil dan berjalan keluar apartemen. Sesampainya di basement, Langit langsung memasuki mobilnya dan meluncur dengan kecepatan sedang. Saat sudah sampai di tujuannya, Langit pun langsung memasuki halaman rumah besar yang sangat luas. Dan rumah tersebut bertingkat 3. Langit turun dari mobilnya. Sebelum dia masuk ke dalam rumah tersebut, pria itu memandang rumah tersebut dengan tatapan yang sulit diartikan. Entah ada apa di dalam sana. Langit pun berjalan ke arah pintu utama. Di depan pintu masuk terlihat wanita parubaya yang sudah menunggu kedatangannya. "Silahkan dan masuk," ucap sang Art. Langit hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia terus berjalan memasuki rumah tersebut. Sampai netranya melihat 2 orang yang sedang duduk di sofa ruang tamu. "Sayang, kamu udah datang," tanya antusias wanita parubaya, yang kira-kira umurnya sekitar 50 tahun. Tapi wanita itu masih terlihat sangat cantik. Dia berjalan sambil sedikit tergesa. "Wah," wanita tersebut berhambur ke pelukan Langit. "Mami kangen sayang," ucapnya yang tak lain adalah orang tua Langit. Langit tak berniat menjawab ataupun membalas pelukan wanita yang sudah melahirkannya ke dunia ini. "Hi my boy, kau semakin tampan," sapa pria parubaya sambil tersenyum. Pria tersebut kira-kira berumur 50 tahun. Namun badannya masih terlihat sangat sehat dan kekar. "Ya, pria parubaya itu adalah dedinya Langit." "To the point, ada kepentingan apa kalian menyuruh saya pulang?" tanya Langit dengan raut wajah datar. "Kenapa kamu bertanya seperti itu sayang? Kami sangat merindukanmu," jawab maminya Langit dengan raut wajah yang terlihat sedih. "Rindu? Benarkah?" jawab Langit dengan satu sudut bibirnya terangkat. "My boy, kau kenapa? Apa kau tidak merindukan kami?" tanya dedinya Langit. Langit hanya menggelengkan kepalanya pelan. Kemudian terkekeh sinis saat melihat kedua orang yang ada di hadapannya saat ini, lalu berjalan meninggalkan kedua orang tuanya yang masih berdiri mematung di tempat semula. Pria itu lebih memilih menaiki tangga dan masuk ke dalam kamarnya yang terletak di lantai 2. Perempuan parubaya yang tak lain adalah maminya Langit pun menangis saat melihat putranya yang semakin hari semakin menjauh darinya. "Sudahlah mami, kita akan coba perlahan supaya Langit bisa kembali lagi seperti dulu," ucap dedinya Langit sambil memeluk sang istri yang sedang menangis. "Ada apa dengan Langit?" "Langit, Alexander Bumantara. Ia adalah dedinya Langit. Dia aslinya berasal dari negara Italia dan merupakan seorang pebisnis properti yang sangat sukses di kota tersebut. Dan Saskia Raharja. Saskia adalah warga asli Indonesia, yang tak lain adalah maminya Langit." Bersambung ya sahabatku, semoga bermanfaat dan terhibur, dan selamat menunggu kisah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.